Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, M.Biomed, MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tibbun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Kunjungi sekarang juga komunitas sahabatsehat.com. Persembahan Wihil dan klinik sehat untuk sehat Islami dan alami. Baik, nah ini yang kadang-kadang harus masyarakat ketahui dulu, hati-hati dengan buah dan sayur karena sekarang banyak manipulasi. Yang terbaru saja apel sudah dimasukin kuman listeria gitu kan. Terus lagi mungkin beras sudah mulai dibikin beras sintetik ya. Jadi kalau saya pribadi sih mengharapkan buah dan sayur yang kita pakai itu adalah yang lokal-lokal saja, yang berasal dari Indonesia. Jadi jauh lebih fresh ketimbang dari impor gitu ya. Nah terus apa buah apa? Ternyata banyak sekali di sekitar kita yang kadang-kadang kita anggap ini sepele, tapi ternyata ini bermanfaat. Nah kita akan coba nih kaji satu persatu jenis buah apa, jenis sayur apa yang bermanfaat dari sisi kesehatan dengan dosis tertentu. Yang pertama sebagai contoh, saya akan mencontohkan seperti buah pisang dulu. Ini sederhana ini. Makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan bayi yang sudah mulai makan dikasih pisang. Padahal di dunia kedokteran nggak diajarin. Tapi nenek moyang kita udah melaksanakannya. Kenapa nenek moyang kita pakai pisang? Ternyata nenek moyang kita ini memiliki perilaku yang melihat kondisi alam. Jadi alam dilihat, kemudian diaplikasikan ke dalam hidupannya. Jadi belajarnya begitu. Beda antara dunia kedokteran, kalau kedokteran kan berdasarkan scientific base. Dari input-input masyarakat diteliti. Kalau masyarakat zaman dulu kan nggak ada mereka pengalaman penelitian, apa yang di alam mereka gunakan. Pisang salah satunya. Pisang ini ternyata makanan yang paling tinggi kalium. Kalium ini salah satu komponen mineral yang berperan penting untuk kontraksi otot. Maka itu ternyata pisang ini berperan penting untuk kontraksi otot. Bukti yang paling sederhana adalah anak. Ya, anak-anak sekarang ini kan ketika mulai makanan tambahan umur 4 sampai 6 bulan kan bayi itu ada fase di mana 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif. Tidak boleh kasih makanan apapun karena pencernaannya belum sempurna. Nanti mulai 4-6 bulan mereka mulai dikasih makanan tambahan. Nah, makanan tambahan ini sekarang sudah mulai terkontaminasi dengan makanan sintetik. Padahal orang zaman dulu pakai apa? Pisang yang dikerok gitu ya. Kenapa? Apa hubungan dengan pisang? Ternyata kaliumnya. Maka itu kenapa kalau kita ngelihat perilaku binatang yang doyan pisang, apa contohnya? Monyet gitu ya. Mohon maaf ini. Monyet itu ternyata luar biasa. Mereka habis lahiran, mereka langsung bisa gelantungan itu anaknya. Mencangkram ibunya gitu ya. Tanpa nunggu 9 bulan untuk berjalan gitu ya. Nah, inspirasi itu mungkin diterapkan oleh nenek moyang kita supaya anaknya cepat jalan seperti monyet gini nih biar cepat kasihin pisang. Ternyata pisang berperan penting untuk kontraksi otot. Nah, kemudian vitamin K selain fungsi kontraksi otot apalagi? Ternyata vitamin K ini berperan penting juga untuk menurunkan tensi. Maka itu kenapa salah satu pengobatan penurunan tensi itu dengan banyak mengkonsumsi kalium dan mengurangi natrium. Maka itu kan monyet nggak ada yang kena stroke gitu ya. Itu gara-gara makan pisang mungkin. Jadi makanan yang tinggi kalium bisa mencegah resiko timbul kejadian stroke. Karena kalium yang tinggi itu berperan penting untuk menurunkan tensi. Karena melancarkan metabolisme. Diharapkan kalium banyak, natrium bisa terbuang. Karena yang menyebabkan hipertensi karena kita kebanyakan makan natrium. Bayangin aja coba, makanan gurih natrium. MSG itu kan monosodium natrium kan, ya kan? Terus kemudian asin, ikan asin, setiap masak pakai garam, apa nggak kita bikin hipertensi? Mendingan sekarang apa-apa ingat pisang, gitu ya, karena pisang tinggi kalium berperan penting untuk kontraksi otot, gitu ya. Ternyata ada lagi yang luar biasa dari pisang. Pisang itu yang bermanfaat ternyata kulit pisangnya, Mas Afwan. Kulit pisang itu selama ini kan dibuang-buang, gitu. Ternyata itu tinggi zat yang namanya mirip sekali dengan hormon serotonin. Semacam neurotransmitter di saraf yang berperan penting untuk transduksi si saraf itu. Dan ternyata banyak sekali terdapat pada pisang. Tapi tidak semirip gitu ya. Dan ini diteliti bahwa ternyata serotonin ini berperan penting dalam proses sinyal di saraf itu sendiri. Maka itu kalau bisa sih, kalau doyan gitu ya, makan pisang sama kulitnya gitu. Tapi nggak mungkin. Maka itu dibuat namanya
es krim dari kulit pisang, keripik dari kulit pisang, itu kreasi-kreasi mereka gitu ya. Ternyata pisang ini bermanfaat dari sisi menambah unsur serotonin yang berperan penting untuk transmisi saraf gitu ya. Dan makanya sebaiknya kalau makan pisang itu kan ada yang apa sih halus-halusnya itu jangan dibuang, harusnya dimakan. Karena nggak mau makan kulitnya, seratnya dimakan lah gitu ya. Ya silakan kalau doyan gitu ya. Tidak menyebabkan kematian kalau makan kulit bagian luarnya gitu ya. Juga sangat besar ya. Sangat bagus bagian kulit pisangnya itu. Untuk gitu. syaraf tadi. Saraf salah satunya, karena dia merupakan membantu atau mengandung seperti zat yang mirip sekali dengan serotonin. Serotonin itu zat yang berperan penting pada neurotransmitter. Jadi untuk transduksi atau jalur persarafan. Kalau nggak ada serotonin, persarafannya nggak optimal gitu ya. Ini salah satu pisang, dan ternyata pisang itu juga bermanfaat penting untuk apalagi dibuat untuk pembuatan vaksin, sebagai mediasi vaksin gitu ya. Bahkan kulitnya aja, daunnya aja dipakai untuk pepes gitu ya. Jadi banyak sekali, bahkan di Jogja ini serat-serat gedeboknya itu dibikin kain. Jadi luar biasa itu pisang. Makanya itu kenapa di surat Al-Waqiah disebutkan bahwa di dalam surga terdapat pohon pisang yang bersusun-susun. Berarti sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Sangat aneh kalau umat Islam tidak senang pisang gitu loh. Dan di Indonesia pisangnya bervariasi. Pisang mas, pisang macam-macam. Dan saya tertarik dengan pisang yang untuk orang rujak bebek. Kenapa rujak bebek ditambahin pisang? Ternyata pisang batu itu ternyata obat yang terbaik untuk gastritis. Dia mampu menutupi lambung. Maka itu kenapa orang makan rujak bebek nggak sakit mah itu. Karena ditambahin dengan pisang batu tadi. Pisang batu itu sangat bagus untuk menutupi luka. Nah ini baru satu pisang. Ya. Nanti masih ada yang lain lagi kita bahas.